Halo sahabat animasi. Kali ini Mbak Google akan melanjutkan alur cerita film animasi Donghua-woo, Dong Qian Kun Season 10 episode 13, melanjutkan alur cerita yang Mbak Google rangkum sedikit dari versi novelnya. Karena filmnya belum tayang dan belum ada informasi apapun kapan akan tayang. Jadi Mbak Google spoiler sedikit di sini. Oke, tanpa basa-basi kita langsung ke alur ceritanya. 3 sosok manusia berdiri di puncak gunung. Yang berdiri di depan memiliki rambut panjang yang panjang. 2 helai rambut putih pucat terkulai dari dahinya. Sementara matanya seperti tinta hitam pekat. Dengan kilau aneh yang samar-samar ada di dalamnya. Tatapannya terkunci pada sosok Lindong yang pergi di kejauhan. Dan itu cukup lama sebelum ia perlahan-lahan menarik pandangannya. Sambil tersenyum, dia bertanya, "Jadi, itu Lindong, kan?" Setelah mendengar pertanyaannya, kedua pria di sampingnya juga tersenyum. Salah satu dari mereka mengambil sebuah gulungan dari lengan bajunya dan membukanya. Sosok bersinar hadir di dalam. Dan sosok bersinar tampak persis seperti Lindong. Iya nih, ini pada dasarnya menegaskan bahwa dia Lindong, murid Dao Sekte yang dijelaskan oleh informasi dari sekte kami. Seorang pria dengan rambut setinggi perak berkata dengan senyum tipis. Ah, dia memang mampu untuk berpikir bahwa dia masih bisa mengumpulkan barisan seperti itu setelah diusir dari wilayah Suan Timur ke Laut Setan Chaotic ini. Pria yang satunya lagi menambahkan dengan senyum tipis. Orang ini sangat tinggi dan kurus. Selain itu, kulitnya tembus seperti batu giok, membuatnya terlihat agak aneh. Tidak heran dia bisa bermain-main dengan Yuan Chang dan 2 lainnya. 3 orang itu benar-benar gagal memenuhi harapan. Pria berambut perak berkata, "Haha, ketika kita pertama kali pergi untuk berlatih dan mengalami dunia luar, ketiga bocah itu baru saja mulai menonjol di sekte." Pemimpin itu berkata sambil tertawa. Yuan Chang dan 2 lainnya sebenarnya cukup berbakat. Jika mereka ditempatkan di Laut Setan Chaotic, meskipun mereka tidak dapat dibandingkan dengan Pang Hao atau Liu Xiangxuan, mereka masih harus bisa mendapatkan tempat untuk diri mereka sendiri di antara generasi muda. Petik 2. Pada akhir hari. Karena mereka memiliki akhir seperti itu hanya bisa berarti bahwa Lindung terlalu kuat. Setelah secara pribadi mengambil tindakan, bahkan 3 tuan sekte tuan tidak bisa membunuhnya. Hanya ini saja adalah sesuatu yang bahkan Zhou Tong dari sekte Dao saat itu tidak dapat mencapainya. Petik 2. Setelah mendengar kata-kata itu, 2 lainnya mengangguk setuju. Sebelum mengatakan, sudah kurang dari setahun sejak dia tiba di Chaotic Dimensi, kan? Namun, dia sudah berhasil mendapatkan ketenaran untuk dirinya sendiri. Dan sekarang, dia bahkan berani menghadapi karakter-karakter tangguh dan ganas dalam generasi muda seperti Pang Hao. Sepertinya kekuatan dan kemampuannya memang lumayan bagus. Petik 2. Haha. Dia memang cukup bagus. Namun, karena sekte telah mengirimkan perintah, dan kami kebetulan bertemu dengannya, mari kita bertindak. Setelah semua, kita adalah kumpulan sebelumnya 3 Raja Kecil Yuan Gate, sebuah gelar yang menganugerahkan kemuliaan dan prestise. Bagaimana kita bisa membiarkan Lindung menghancurkannya? Pemimpin itu berkata dengan senyum tipis. Jadi, apa yang ingin dilakukan kakak? Ketika kami berada di gerbang Yuan saat itu, kami hampir berhasil membuat kakak senior besar dari Balai Langit Dao Sekte itu berlutut dan memohon pengampunan selama kompetisi sekte besar. Pria berambut perak itu bertanya sambil mengungkapkan wajah ingatan. Dari kelihatannya, dia tampak mengenang kembali saat mereka mengguncang surga di wilayah Suan Timur. Tidak perlu cemas. Awalnya, kami datang ke sini untuk melihat apa yang dimaksud dengan gua reinkarnasi ini. Adapun Lindong, mari kita tunggu dia memasuki gua sebelum mengambil tindakan.
Pada saat itu, kami akan dengan mudah mengambil kunci menara peraknya, kata pemimpin itu. Baik-baik saja maka, setelah memasuki gua reinkarnasi, akan sulit bagi bocah itu untuk melarikan diri. Setelah berurusan dengannya, ayo jaga mayatnya. Ketika kami kembali ke wilayah Suan Timur, kami akan menghadiahkannya ke Daosek. Haha, ini dianggap sebagai keadilan, kan? Pria dengan kulit seperti batu giok berkata setelah merenung sebentar. Setelah mendengar kata-kata itu, dua lainnya mulai tersenyum. Pada saat itu, wajah-wajah anggota Sekte Dao harus agak spektakuler. Swosh. Lindong dan Mulingshan secara bertahap menjauhkan diri dari kota batu di tengah pulau. Selanjutnya, sosok bergeraknya perlahan melambat, sebelum mendarat di pohon besar. Dia samar-samar mengerutkan dahinya ketika dia melihat ke belakang. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia terus-menerus merasa seperti seseorang memata-matai dia. Perasaan ini mirip dengan yang ditatap oleh ular berbisa dalam kegelapan, menyebabkannya merasa sangat tidak nyaman. Ada apa kakak Lindong? Mulingshan bertanya dengan bingung saat dia mendarat di samping Lindong. Tidak apa. Petik 2. Tidak apa. Petik 2. Lindong menjawab sambil menggelengkan kepalanya. Di lokasi mereka saat ini, perasaan di mata-matai sudah benar-benar hilang. Namun, ini masih membuatnya agak waspada. Sebelumnya, dia merasakan beberapa kehadiran tersembunyi yang kuat di dalam kota batu. Jelas, ada beberapa ahli yang terpikat di sini oleh gua reinkarnasi ini. Sepertinya pasti akan ada perjuangan yang mencengangkan di dalam gua reinkarnasi. Apa yang harus kita lakukan sekarang kakak Lindong? Mari kita tunggu sebentar. Kami akan pindah setelah 3 hari. Bagaimanapun, kita membutuhkan koordinasi dari ketiga kunci menara perak untuk membuka tempat tinggal gua reinkarnasi. Selain itu, kita harus ekstra hati-hati selama beberapa hari ke depan. Kami tidak memiliki banyak pakar seperti Nine Serenegate dan Mysterious Skyhole. Karena itu, kita hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Lindong menjawab. Mulingshan mengangguk. Setelah melihat ini, Lindong dengan lembut mengembuskan udara, sebelum mengintip ke kejauhan. Dia menatap langit yang penuh dengan awan guntur hitam dan permukaan laut yang gelap gulita. Kegelapan seperti itu mirip dengan binatang buas kuno. Siapapun yang masuk tampaknya akan melahap. Sepertinya wilayah laut ini agak berbahaya. Dalam 3 hari berikutnya, Lindong dan Mulingshan menemukan daerah terpencil di pulau itu untuk sementara waktu. Di sini, mereka menghindari konflik sambil diam-diam menunggu waktu berlalu. Selama 3 hari ini, Lindong bisa merasakan bahwa jumlah ahli yang berkumpul di pulau itu menjadi semakin dan semakin menakutkan. Selain itu, mayoritas dari mereka yang dimiliki agak kuat. Itu masuk akal. Karena ingin bercampur dalam hotpot kekacauan tanpa sedikit kemampuan hanya akan menyebabkan menjadi makanan bagi orang lain. Selama 3 hari ini, Lindong bisa merasakan bahwa jumlah ahli yang berkumpul di pulau itu menjadi semakin dan semakin menakutkan. Selain itu, mayoritas dari mereka yang dimiliki agak kuat. Itu masuk akal. Karena ingin bercampur dalam hotpot kekacauan tanpa sedikit kemampuan hanya akan menyebabkan menjadi makanan bagi orang lain. Karena jumlah ahli di pulau itu terus meningkat, pulau itu juga mulai menjadi agak kacau. Dengan lebih banyak orang, jumlah konflik akan mengikuti dan meningkat. Selain itu, tidak ada dari mereka yang ada di sini adalah orang suci. Dengan jumlah orang yang akan menyerang tanpa mengucapkan sepatah kata pun yang menjadi mayoritas. Karena itu, selama 3 hari yang singkat ini, konflik yang tak terhitung jumlahnya terjadi. Beberapa orang meninggal di pulau itu bahkan tanpa melihat sekilas tentang gua reinkarnasi yang tinggal.
menyebabkan orang-orang mendesah sekali lagi pada kekejaman umum di Chaotic Dimensi. Tanpa kekuatan yang cukup, seseorang bisa menjadi mangsa di mata orang lain kapan saja. Karena pulau itu menjadi benar-benar kacau, Lindong dan Mulingshan tidak dapat berada dalam kedamaian penuh. Kunci menara perak di tangannya masih menarik beberapa orang yang diliputi oleh keserakahan. Tentu saja, nasib orang-orang ini akan dikirim terbang sambil muntah darah oleh peti mati kematian yang memegang Mulingshan. Setelah 3 hari, tidak ada yang berubah untuk Lindong. Sementara Mulingshan mendapatkan julukan Little Demoness. Selain itu, setelah menemukan nama panggilan ini, alih-alih marah, dia menjadi sangat senang dan bahagia, dan melanjutkan untuk memukul orang dengan antusiasme yang meningkat. Alasan mengapa suku setan laut secara tradisional dikenal karena kekerasannya sekarang tidak diragukan lagi terungkap. Setelah kekacauan dan kekacauan di wilayah ini, hari ketiga akhirnya tiba. Setelah kedatangan hari ketiga, Lindong, yang duduk di atas batu yang mencuat di atas puncak gunung, perlahan membuka matanya. Saat dia mengangkat kepalanya, sosok cahaya yang tak terhitung jumlahnya tercermin di matanya. Pada saat ini, seluruh pulau meletus dengan kekuatan yang sangat menakutkan. Sementara keributan bergema dari kejauhan. Swosh swosh swosh. Pulau itu tampaknya telah berubah menjadi sarang monster pada saat ini. Sosok manusia tampaknya menutupi langit dan daratan saat mereka terbang maju. Sebelum dengan cepat menembak ke kedalaman wilayah lautan langit. Perjalanan perburuan harta karun gua reinkarnasi telah resmi dimulai. Kita juga harus pergi. Lindong berdiri dan berbicara sambil tersenyum ke arah Mulingshan, yang menunggu dengan bersemangat di sampingnya. Saat dia mengucapkan kata-kata itu, dia memimpin dan menembak. Lampu hijau melonjak, sebelum berubah menjadi seberkas cahaya. Menembak keluar dari pulau. Mereka terbang menuju kedalaman Sky Seaning Sea Region. Ketika mereka terbang dari pulau itu, beberapa tatapan dari lingkungan melintas. Selama 3 hari ini, berita tentang Lindong yang memiliki kunci menara perak sudah lama menyebar. Karena itu, ada beberapa orang yang tahu tentang informasi ini. Saat dia mengucapkan kata-kata itu, dia memimpin dan menembak. Lampu hijau melonjak, sebelum berubah menjadi seberkas cahaya. Menembak keluar dari pulau. Mereka terbang menuju kedalaman Sky Seaning Sea Region. Ketika mereka terbang dari pulau itu, beberapa tatapan dari lingkungan melintas. Selama 3 hari ini, berita tentang Lindong yang memiliki kunci menara perak sudah lama menyebar. Karena itu, ada beberapa orang yang tahu tentang informasi ini. Di mana Anda pikir Anda melihat? Setelah melihat tatapan itu, wajah kecil Mulingshan, yang berada di samping Lindong, langsung dipenuhi dengan niat jahat, saat dia berteriak dengan suaranya yang menggemaskan. Setelah melihat penampilan Mulingshan ini, kulit beberapa orang berubah. Sejak kemarin, reputasi mantan telah tumbuh agak besar, dan bahkan para ahli pada tahap kehidupan mendalam yang sempurna telah dipukul olehnya. Jadi, ada sangat sedikit orang di pulau itu yang berani memprovokasi iblis kecil mungil yang lucu namun tak tertandingi ini. Lindong tidak bisa membantu tetapi diam-diam tertawa ketika dia melihat ini terlihat. Pada saat berikutnya, lampu hijau di sekitar tubuhnya mekar, saat kecepatannya naik sekali lagi, dan mereka menembak ke wilayah Laut Hitam. Gemuruh. Sama seperti mereka menembak ke wilayah Laut Hitam. Gemuruh guntur yang tak tertandingi terdengar di langit. Gemuruh-gemuruh petir menyebabkan bahkan hati Lindong bergetar sedikit. Lindong menarik napas dalam-dalam. Dia menatap kerumunan yang bergegas ke wilayah laut ini seperti segerombolan belalang. Sebelum mengalihkan pandangannya ke kedalaman Sky Lightning Sea Region. Saat pandangan fanatik muncul dari sudut mulutnya. Simbol leluhur Thunderbolt. Aku datang.
Sekian dari episode kali ini, semoga kalian semua bisa terhibur. Jangan lupa subscribe channel ini ya sahabat Mbak Google.